Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau mempelajari tentang Microsoft Excel, di mana Microsoft Excel itu disebut program pengolah angka karena dia berhubungan dengan angka-angka, yaitu perhitungan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada kali ini kita akan membahas dulu tentang sel dan rank. Namun sebelum kita membahas tentang sel dan rank, perlu kita ketahui ya bahwa Microsoft Excel itu terdiri dari baris dan kolom. Jadi yang dimaksud baris itu yang ini. Jadi ada 1, kemudian 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini disebut baris. Sedangkan kolom itu ditandai dengan huruf ya. Jadi ada A, B, C, D, dan seterusnya. Itu disebut dengan kolom. Jadi baris itu ditandai dengan angka, sedangkan kolom ditandai dengan huruf. Sebagai contoh, misalnya di sini ditandai dengan tanda X ya. Kita tandai dengan tanda X, maka tanda X ini dia berada pada kolom C ya. Kita bisa lihat tuh barisnya baris 4. Diulangi lagi, dia berada pada kolom C, barisnya baris 4. Maka karena bertemunya antara baris dan kolom, dia disebut dengan sel. Jadi sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom, sehingga penyebutan sel itu dia didahulukan dengan kolomnya dulu. Jadi disebut tanda X ini sebagai sel C4. C4 ini maksudnya dia berada pada kolom C dan barisnya baris 4. Nah, kemudian kita ada contoh lagi, misalnya di sini ada tanda X di sini ya. Nah, tanda X di sini nih. Nah, tanda X yang ini dia berada pada kolom apa? Nah, betul, dia berada pada kolom B, barisnya baris 5. Karena bertemunya antara baris dan kolom, maka ini disebut dengan sel. Nah, penyebutan sel itu dia kolomnya dulu baru barisnya. Jadi kolomnya kolom B. Nah, kita bisa tulis di sini kolom B, barisnya baris 5. Maka ini disebut sel B5 ya. Kemudian ada lagi contoh, misalnya ada tanda X di sini ya. Dia berada pada kolom D, kita lihat barisnya baris 3. Maka karena bertemunya antara baris dan kolom, ini disebut dengan sel. Nah, penyebutannya sel ini dia kolomnya dulu, berarti kolom D, barisnya baris 3, jadi disebut sel D3. Nah, seperti itu. Nah, contoh satu lagi biar kita paham. Ini ada tanda X di sini, maka ini disebut sel berapa? Maka ini disebut sel E6. Jadi di sini disebut sel E6. Seperti itu. Setelah kita mempelajari tentang sel, maka berikutnya adalah kita akan mempelajari tentang rank. Rank itu adalah gabungan dari beberapa sel. Jadi rank itu terdiri dari lebih dari satu sel. Sebagai contoh, misalnya di sini ada berapa sel? Kalau kita lihat di sini ada 5 sel ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Selnya sel berapa aja? Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ada sel C4 ya. Kemudian ada sel D4, kemudian ada sel E4 ya kan? Kemudian ada sel F4, terakhir ada sel G4. Nah, karena selnya ini lebih dari 1, ini ada 5 sel ya, maka ini disebut dengan rank. Nah, penyebutan rank ini
dia awal dan akhir sel. Yang kamu harus tahu nih, awal dan akhir sel. Awalnya di mana? Nah, awalnya di sini nih. Nah, ini ditandai dengan tanda kuning. Awalnya di sini, akhirnya di mana? Nah, akhirnya di sini. Nah, jadi awal dan akhir, penyebutan rank itu awal dan akhir. Berarti ini disebut rank C4 karena awalnya di C4 ya. C4 penulisannya begini, penulisan rank C4, kemudian titik 2, akhirnya di mana? Akhirnya di sini, di G4. Nah, jadi penulisan ranknya seperti ini. Jadi kalau disebut rank berapa ini? Oh, ini rank C4 G4 gitu ya. Kalau disebut sel berapa? Sebutin sel. Ini sel C4, D4, E4, F4, dan G4. Contoh berikutnya ada lagi rank. Nah, di sini ada berapa rank nih? Di sini ada 5 sel ya. 1 2 3 4 5. Karena ini lebih dari satu sel, maka ini disebut dengan rank. Kalau kamu disuruh nyebutkan ini sel berapa? Ini sel D3. Kamu lihat nih. Kemudian di sini sel D4. Di sini sel D5. Di sini sel D6. Ini sel D7. Nah, kalau disuruh menyebutkan ini rank berapa, ya perlu kamu ingat awal dan akhir selnya. Nah, awalnya di sini nih. Awalnya di sini di D3 ya. Kemudian akhirnya di sini di D7. Maka penulisannya seperti ini. Ini disebut rank D3 titik 2 ya. Oke, titik 2 gini. Kemudian D7. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi. Ini ada berapa sel nih? 1 2 3 4 5. Ada 15 ya. Nah, kita harus tahu karena ini lebih dari satu sel ya, ada 15 sel. Maka ini disebut dengan rank. Nah, penyebutan rank bagaimana? Dia awal dan akhir. Awalnya di mana? Nah, awalnya di sini. Ya, awalnya di sini. Akhirnya di mana? Akhirnya di sini. Kita tandai tanda kuning. Jadi awalnya dia di sel berapa nih? C3 ya. Kita lihat C3 dan akhirnya di sel E7 ya, E7. Maka penulisannya begini. Nah, ini disebut rank C3, kemudian titik 2 ya, kemudian E7. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi, misalnya contoh lain lagi. Di sini ada berapa sel? 1 2 3 kali 4 12 sel ya. Nah, karena ini lebih dari satu sel, ini disebut rank. Nah, penyebutan rank itu kamu perlu ingat lagi awal dan akhir. Nah, awalnya di sini ditandai dengan tanda kuning, kemudian akhirnya di sini. Awalnya di sel berapa? Awalnya di sel ini C3. Kamu bisa lihat tanda kuning, kemudian akhirnya di F5. Maka ini disebut rank. Penulisannya gini, C3 titik 2 ya, kemudian F5. Nah, untuk pembahasan sel dan rank cukup sekian. Nantikan video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.